Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Memahami apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental adalah bagian penting dalam kehidupan setiap manusia, sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Namun, banyak orang tidak menyadari betapa besar pengaruhnya terhadap cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Kesehatan mental bukan hanya tentang tidak adanya gangguan jiwa, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang dapat mengelola pikiran, perasaan, serta perilakunya dalam menghadapi situasi sehari-hari. Ketika seseorang memiliki kesehatan mental yang baik, ia mampu merasakan emosi secara wajar, membuat keputusan yang tepat, membangun hubungan yang sehat, dan berfungsi secara optimal dalam kehidupan sosial maupun pekerjaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan berbagai perbedaan cara orang menghadapi masalah. Ada yang tetap tenang saat menghadapi tekanan, ada yang menjadi mudah panik, dan ada pula yang terlihat baik-baik saja padahal sedang menyimpan beban berat di dalam hati. Perbedaan ini muncul bukan karena seseorang lemah atau kuat, melainkan karena keadaan kesehatan mental mereka berbeda. Kesehatan mental membentuk bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri, bagaimana ia memaknai kejadian yang terjadi, serta bagaimana ia merespons dunia di sekitarnya. Perubahan emosi sebenarnya adalah sesuatu yang wajar. Setiap orang bisa merasa sedih, marah, cemas, atau kecewa. Namun, kesehatan mental mulai terganggu ketika perasaan-perasaan tersebut datang terlalu sering, terlalu kuat, atau terlalu sulit dikendalikan. Misalnya, seseorang yang merasa sedih hingga berminggu-minggu, kehilangan minat terhadap hal-hal yang dahulu ia sukai, atau mulai menarik diri dari lingkungan sosial tanpa alasan yang jelas. Kondisi seperti ini bukan sekadar lelah atau banyak pikiran, tetapi bisa menjadi tanda bahwa kesehatan mental sedang membutuhkan perhatian. Yang seringkali membuat kesehatan mental sulit dipahami adalah karena bentuknya tidak terlihat. Berbeda dengan sakit fisik seperti demam atau luka, gangguan mental bisa tersembunyi di balik senyum dan tindakan sehari-hari. Inilah mengapa banyak orang memilih diam ketika merasakan ketidaknyamanan emosional. Mereka takut dianggap lemah, berlebihan, atau dramatis. Padahal, memendam masalah psikologis justru dapat memperburuk keadaan. Emosi yang terus ditekan dapat menumpuk dan berubah menjadi stres berkepanjangan, kecemasan, bahkan depresi. Kesehatan mental juga berhubungan erat dengan bagaimana seseorang mampu menjalani perannya dalam kehidupan. Ketika kondisi mental sedang baik, seseorang dapat fokus belajar atau bekerja, mampu membuat keputusan yang bijak, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, ketika kesehatan mental terganggu, aktivitas sederhana bisa terasa berat. Hal-hal kecil dapat memicu amarah, konsentrasi menjadi mudah pecah, dan motivasi menurun drastis. Beberapa orang bahkan sulit bangun dari tempat tidur karena merasa tidak ada energi atau semangat untuk menjalani hari. Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi kesehatan mental. Tekanan dari pekerjaan, sekolah, keluarga, atau hubungan sosial dapat memberikan beban psikologis yang besar. Di era digital seperti sekarang, media sosial juga menjadi salah satu penyebab naik turunnya stabilitas mental. Perbandingan hidup, tekanan untuk terlihat sempurna, serta komentar negatif dari orang asing bisa memicu perasaan tidak berharga atau tidak cukup baik. Saat seseorang terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain, rasa percaya diri dan menghargai diri dapat menurun. Meski begitu, penting untuk diingat bahwa kesehatan mental bukan sesuatu yang tetap, ia dapat berubah. Kondisi seseorang hari ini bisa saja berbeda dengan minggu depan. Inilah mengapa perhatian pada kesehatan mental harus dilakukan secara berkelanjutan. Sama seperti menjaga tubuh dengan makan sehat, olahraga, dan istirahat yang cukup, pikiran pun membutuhkan perawatan. Menyadari emosi, memahami batas diri, dan memberi ruang untuk istirahat emosional adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan psikologis. Kesehatan mental juga bukan sesuatu yang hanya penting bagi orang dewasa. Anak-anak dan remaja pun rentan mengalaminya. Tuntutan sekolah, perubahan hormon, pencarian jati diri, serta tekanan pergaulan dapat membuat mereka merasa bingung, cemas, atau tertekan. Sayangnya, banyak dari mereka yang tidak tahu bagaimana mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Mereka hanya diam, padahal di dalam hatinya terjadi pergolakan besar yang tidak diketahui orang tua. Memahami kesehatan mental berarti menyadari bahwa setiap orang memiliki kebutuhan emosional yang berbeda. Tidak ada standar tertentu untuk mengatakan bahwa seseorang harus selalu kuat atau tidak boleh menangis. Perasaan adalah bagian alami dari manusia.
Menerima bahwa kita memiliki emosi, baik positif maupun negatif, adalah langkah pertama untuk membangun keseimbangan dan ketahanan mental yang lebih baik. Pada akhirnya, kesehatan mental adalah pondasi kehidupan. Ia mempengaruhi keputusan, hubungan, dan masa depan seseorang. Menjaga kesehatan mental berarti menjaga keseluruhan diri, baik pikiran, emosi, maupun tubuh. Kesadaran ini perlu terus ditanamkan agar semakin banyak orang berani mengakui apa yang dirasakan dan mencari bantuan ketika membutuhkannya. Dengan memahami pentingnya kesehatan mental sejak dini, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih terarah, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Penyebab kesehatan mental mengalami gangguan. Kesehatan mental seseorang tidak pernah berdiri sendiri. Ia terbentuk dari berbagai pengalaman, lingkungan, dan kondisi yang dialami sepanjang hidup. Ketika kesehatan mental mulai terganggu, biasanya ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, baik yang terlihat jelas maupun yang tersembunyi. Banyak orang mengira gangguan mental hanya muncul karena satu faktor, padahal kenyataannya lebih kompleks. Pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh kombinasi antara pengalaman hidup, lingkungan sosial, hingga kondisi biologis tubuh. Salah satu penyebab terbesar dari terganggunya kesehatan mental adalah tekanan hidup yang berkepanjangan. Setiap orang pasti menghadapi masalah, tetapi ketika tekanan datang tanpa henti, seseorang dapat mengalami penurunan daya tahan emosional. Beban pekerjaan yang menumpuk, tuntutan sekolah yang tinggi, atau masalah keluarga yang terus berulang sering menjadi sumber stres utama. Ada orang yang mampu mengatasi tekanan tersebut, namun ada pula yang mulai merasakan kelelahan emosional, bahkan sampai merasa putus asa. Ketika stres terus menumpuk dan tidak ada ruang untuk beristirahat, kesehatan mental perlahan melemah. Selain itu, pengalaman masa lalu juga berperan besar. Banyak gangguan mental muncul akibat trauma yang tidak terselesaikan. Trauma dapat berasal dari berbagai hal, seperti kekerasan fisik, pelecehan, kehilangan orang terdekat, atau pengalaman menakutkan lainnya. Meskipun kejadian tersebut mungkin telah berlalu bertahun-tahun, ingatan dan luka emosionalnya bisa tetap tinggal di dalam diri seseorang. Tanpa penanganan yang tepat, trauma bisa berubah menjadi kecemasan berlebihan, ketakutan yang sulit dijelaskan, atau perasaan sedih yang terus membayangi kehidupan sehari-hari. Lingkungan sosial juga memberikan pengaruh kuat. Tidak semua orang tumbuh dan hidup di lingkungan yang mendukung. Ada yang tinggal bersama keluarga yang suka mengkritik, lingkungan pertemanan yang toksik, atau tempat kerja yang penuh tekanan. Ketika seseorang terus-menerus berada di lingkungan yang tidak sehat secara emosional, kesehatan mentalnya akan terganggu perlahan-lahan. Bahkan kata-kata yang dianggap sepele, seperti hinaan atau ejekan, dapat meninggalkan luka mendalam jika terjadi berulang kali. Karena itu, banyak orang yang tampak baik-baik saja dari luar, tetapi sebenarnya menyimpan rasa sakit dari perlakuan orang-orang di sekitarnya. Penyebab lainnya berasal dari faktor biologis. Tubuh manusia memiliki sistem hormon dan saraf yang bekerja mengatur suasana hati, rasa takut, dan reaksi stres. Ketika terjadi ketidakseimbangan hormon atau gangguan pada sistem saraf, seseorang bisa merasakan perubahan emosi yang drastis. Kondisi seperti depresi atau gangguan kecemasan seringkali dipengaruhi oleh faktor biologis ini. Selain itu, ada pula gangguan mental yang dipengaruhi oleh genetika atau keturunan. Jika salah satu anggota keluarga memiliki riwayat gangguan mental, kemungkinan anggota keluarga lain dapat mengalaminya lebih tinggi, meskipun tidak mutlak. Peristiwa kehidupan yang berat juga menjadi penyebab yang cukup sering ditemui. Putus cinta yang dalam, kehilangan pekerjaan, kebangkrutan, perceraian, atau gagal meraih sesuatu yang diimpikan dapat memicu perasaan terpuruk. Tidak semua orang mampu bangkit dengan cepat dari kegagalan. Ada yang membutuhkan waktu lama dan dukungan emosional kuat. Ketika seseorang menghadapi kehilangan besar tanpa tempat bersandar, ia bisa merasa hancur, kesepian, dan kehilangan arah hidup. Teknologi dan media sosial pun menjadi salah satu faktor penyebab terganggunya kesehatan mental, terutama pada generasi muda. Informasi yang terus-menerus muncul di layar ponsel membuat seseorang sulit beristirahat secara mental. Selain itu, budaya membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di media sosial dapat menimbulkan rasa tidak cukup, iri, atau rendah diri. Tekanan untuk terlihat sempurna, sering mendapat perhatian, atau mempertahankan citra tertentu bisa melelahkan secara emosional. Banyak anak muda yang terlihat percaya diri di media sosial, tetapi kenyataannya merasa kosong dan tertekan di dunia nyata. Tidak sedikit pula gangguan mental yang muncul karena seseorang tidak memiliki kemampuan mengelola emosinya dengan baik. Banyak orang terbiasa menyimpan masalah sendiri, merasa tidak boleh terlihat lemah, atau takut mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Padahal, memendam emosi membuat pikiran menjadi sesak.
Kekecewaan kecil dapat menjadi besar jika dibiarkan tanpa diolah. Ketika seseorang tidak terbiasa mengekspresikan atau membicarakan apa yang dirasakan, kesehatan mentalnya menjadi rentan. Pada akhirnya, kesehatan mental terganggu bukan karena seseorang tidak kuat atau tidak mampu menghadapi hidup. Penyebabnya sangat beragam dan sering muncul bersamaan. Ada yang berasal dari luar, seperti tekanan sosial dan lingkungan, ada pula yang muncul dari dalam diri, seperti trauma atau ketidakseimbangan hormon. Yang terpenting adalah memahami bahwa setiap orang memiliki titik rapuhnya sendiri. Mengenali penyebab-penyebab ini bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk membantu seseorang memahami dirinya lebih baik dan menemukan cara untuk pulih dari kondisi mental yang menurun. Gejala dan dampak menurunnya kesehatan mental. Ketika kesehatan mental seseorang mulai menurun, tandanya tidak selalu muncul secara tiba-tiba atau terlihat jelas oleh orang lain. Gejalanya sering datang perlahan, diam-diam, dan tidak disadari sampai akhirnya terasa berat. Banyak orang yang pada awalnya hanya menganggap perubahan suasana hati sebagai hal biasa, padahal perubahan kecil itulah yang sering menjadi awal dari gangguan mental yang lebih serius. Gejalanya dapat terlihat melalui emosi, pikiran, kebiasaan sehari-hari, hingga kondisi fisik. Sama seperti penyakit fisik yang berkembang dari gejala ringan, kesehatan mental yang melemah juga bermula dari sinyal-sinyal kecil yang sering diabaikan. Salah satu gejala yang paling umum adalah perubahan emosi. Seseorang mungkin menjadi lebih mudah tersinggung, cepat marah, atau merasa sedih tanpa alasan jelas. Emosi yang dulunya stabil kini menjadi tidak terkendali. Ada yang mudah menangis, ada yang merasa hampa, seolah tidak merasakan apapun meski berada di tengah keramaian. Beberapa orang juga mulai sulit menikmati hal-hal yang biasanya membuat mereka bahagia. Aktivitas yang dulu menyenangkan kini terasa melelahkan atau tidak lagi memberi kepuasan. Perasaan seperti ini bisa berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Selain perubahan emosi, kesehatan mental yang menurun juga tampak melalui pola pikir. Pikiran negatif seringkali muncul tanpa bisa dicegah. Seseorang mungkin mulai merasa dirinya tidak berharga, merasa gagal dalam segala hal, atau selalu berpikir tentang kemungkinan terburuk. Ada pula yang merasa cemas berlebihan, memikirkan sesuatu yang belum terjadi, dan merasa takut dengan hal-hal kecil. Pikiran seperti, aku tidak mampu, semua orang membenciku, atau hidupku tidak ada artinya, biasanya menjadi tanda bahwa seseorang sedang berjuang secara mental. Pikiran-pikiran ini dapat mengganggu konsentrasi dan membuat seseorang sulit fokus pada pekerjaan, sekolah, atau percakapan sederhana. Gejala lain muncul melalui perilaku sehari-hari. Misalnya, seseorang mulai menarik diri dari lingkungan sosial. Mereka enggan berbicara dengan orang lain, menghindari pertemuan, atau menolak ajakan berkumpul meskipun dulu mereka aktif berinteraksi. Beberapa orang juga kehilangan minat untuk merawat dirinya. Mereka tidak lagi memikirkan kebersihan diri, makan tidak teratur, atau mengabaikan tampilan fisik. Ada pula yang mulai melakukan kebiasaan berbahaya, seperti konsumsi alkohol berlebihan atau melukai diri sendiri sebagai bentuk pelarian dari rasa sakit emosional yang tidak tertahankan. Menurunnya kesehatan mental juga dapat terlihat dari perubahan fisik. Tubuh manusia merespons kondisi emosional dengan cara yang sangat nyata. Orang yang mengalami stres, kecemasan, atau depresi sering mengeluh sakit kepala, nyeri otot, kelelahan berkepanjangan, atau gangguan pencernaan. Tidur menjadi tidak teratur, ada yang sulit tidur meskipun tubuh lelah, ada pula yang tidur sepanjang hari untuk menghindari kenyataan. Ketika tidur terganggu terus-menerus, tubuh semakin sulit berfungsi normal, dan kondisi mental menjadi semakin buruk. Gejala-gejala tersebut, apabila dibiarkan, akan menimbulkan dampak besar bagi kehidupan seseorang. Hubungan sosial biasanya menjadi yang paling pertama terkena dampaknya. Orang yang sedang berjuang secara mental cenderung salah paham atau merasa tidak dipahami oleh orang terdekat. Mereka bisa menjadi mudah curiga, sensitif, atau merasa seolah semua orang menjauh dari mereka. Padahal, dalam banyak kasus, merekalah yang secara perlahan menarik diri. Komunikasi menjadi renggang, dan hubungan yang dahulu harmonis bisa berubah menjadi penuh jarak dan kesalahpahaman. Dampak berikutnya terlihat pada produktivitas. Seseorang yang kehilangan fokus dan motivasi akan kesulitan menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari. Pekerjaan menjadi terbengkalai, nilai akademik menurun, dan kegiatan penting lainnya terhambat. Tidak jarang, seseorang mulai merasa bersalah karena tidak mampu melakukan hal-hal yang seharusnya bisa ia lakukan. Perasaan bersalah ini kemudian memperburuk kondisi mentalnya, menciptakan lingkaran negatif yang sulit diputus. Jika kondisi ini berlanjut terlalu lama, seseorang berisiko mengalami gangguan mental yang lebih serius. Depresi berat, gangguan kecemasan parah,
atau bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup dapat muncul ketika seseorang merasa tidak memiliki jalan keluar. Dampak ini bukan terjadi karena seseorang ingin menyerah, tetapi karena rasa sakit emosional yang dirasakan begitu kuat hingga menutupi kemampuan mereka untuk berpikir jernih. Secara keseluruhan, gejala dan dampak menurunnya kesehatan mental bukanlah hal sepele. Mereka hadir secara bertahap, sering disalahartikan, dan sering pula dianggap masalah pribadi yang harus dipendam sendiri. Padahal, ketika tanda-tanda ini mulai muncul, itu berarti tubuh dan pikiran sedang meminta bantuan. Mengenali gejalanya sejak awal adalah langkah penting untuk mencegah dampak yang lebih besar. Kesehatan mental bukan hanya tentang bagaimana seseorang merasa hari ini, tetapi bagaimana ia mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi tantangan hidup di kemudian hari. Proses penyembuhan dan pemulihan kesehatan mental. Menyembuhkan kesehatan mental bukanlah proses yang bisa dilakukan dalam 1 hari atau 1 minggu. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, keberanian, dan dukungan. Banyak orang mengira bahwa pulih berarti kembali seperti dulu, seperti sebelum mereka mengalami masalah emosional. Namun, pemulihan sebenarnya adalah proses membangun diri yang baru lebih kuat, lebih sadar, dan lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh pikiran dan hati. Setiap orang memiliki perjalanan penyembuhannya sendiri, dan tidak ada satu cara yang sama untuk semua orang. Yang terpenting adalah menemukan langkah-langkah yang paling sesuai dengan kebutuhan diri. Langkah awal untuk memulai pemulihan adalah menyadari bahwa ada masalah dan mengakui bahwa diri membutuhkan bantuan. Ini bukan tanda kelemahan, justru sebaliknya, ini bentuk keberanian. Banyak orang yang menunda penyembuhan karena merasa malu, takut dihakimi, atau berpikir bahwa mereka bisa menanggung semuanya sendirian. Padahal, semakin lama kesehatan mental dibiarkan, semakin besar kemungkinan kondisinya memburuk. Mengakui bahwa diri sedang tidak baik-baik saja adalah pintu pertama menuju perubahan. Setelah menyadari kondisi tersebut, langkah berikutnya adalah membuka diri untuk bercerita. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk langsung pergi ke profesional, dan itu wajar. Banyak orang memulai proses pemulihan dengan menceritakan masalahnya kepada orang terdekat seorang teman, pasangan, atau anggota keluarga yang dapat dipercaya. Mendengarkan dukungan dari seseorang yang tidak menghakimi bisa membuat beban rasanya jauh lebih ringan. Ketika seseorang merasa didengar dan dimengerti, ia perlahan menyadari bahwa dirinya tidak sendirian. Namun, dalam banyak kasus, bantuan profesional menjadi bagian penting dari proses penyembuhan. Konseling atau terapi psikologis membantu seseorang memahami akar masalahnya, pola pikir yang merusak, serta cara mengelola emosi dengan lebih sehat. Psikolog biasanya menggunakan berbagai metode, termasuk terapi perilaku, terapi kognitif, atau terapi berbasis trauma, tergantung pada kebutuhan individu. Lewat terapi, seseorang belajar memetakan pikirannya, mengenali pola negatif, dan menggantinya dengan cara pandang yang lebih sehat dan realistis. Terapi bukan hanya untuk orang yang memiliki gangguan berat. Terapi adalah ruang aman untuk tumbuh, memperkuat diri, dan belajar memahami diri. Pada kondisi tertentu, psikiater mungkin akan memberikan obat. Banyak orang takut minum obat karena menganggap obat gangguan mental akan membuat mereka bergantung atau tidak bisa berhenti. Padahal, obat hanya diberikan jika memang dibutuhkan, seperti pada depresi berat, gangguan bipolar, atau kecemasan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Obat membantu menstabilkan kondisi kimia otak agar seseorang lebih siap menjalani terapi dan menghadapi kehidupan sehari-hari. Obat bukan musuh, ia adalah jembatan untuk membantu seseorang kembali merasa normal. Selain terapi dan obat, perubahan gaya hidup juga menjadi bagian penting dari pemulihan. Tubuh dan pikiran bekerja bersama-sama, sehingga pola hidup sehat memiliki dampak besar pada kesehatan mental. Tidur cukup, makan bergizi, dan melakukan aktivitas fisik rutin terbukti membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, kegiatan sederhana seperti berjalan pagi atau duduk di bawah sinar matahari dapat memberikan efek menenangkan bagi pikiran. Rutinitas sehat membantu tubuh mengatur kembali ritme dan memberikan energi lebih stabil sepanjang hari. Pemulihan juga membutuhkan kemampuan untuk mengelola stres. Tidak semua tekanan bisa dihindari, tetapi seseorang dapat belajar mengendalikan cara meresponsnya. Teknik meditasi, latihan pernapasan, menulis jurnal, atau hanya mengambil waktu untuk jeda sejenak bisa sangat membantu. Banyak orang tidak pernah memberi dirinya waktu untuk beristirahat secara mental. Mereka bekerja tanpa berhenti, terus menuruti tuntutan lingkungan, tanpa sadar bahwa pikiran mereka sedang kelelahan. Memberi ruang pada diri sendiri adalah salah satu bentuk cinta diri yang paling penting dalam proses pemulihan. Lingkungan sosial memiliki peran yang sangat besar. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan luar biasa dalam perjalanan penyembuhan. Namun,
Tidak semua lingkungan sehat untuk mental. Dalam beberapa kasus, seseorang justru perlu menjauh dari orang-orang yang menjadi sumber stres, tekanan, atau luka emosional. Mengambil jarak bukan berarti membenci, tetapi melindungi diri. Pemulihan sering melibatkan proses memilih lingkungan yang lebih positif dan aman secara emosional. Yang paling penting dalam pemulihan adalah bersikap lembut pada diri sendiri. Tidak semua hari akan berjalan baik. Ada hari-hari ketika seseorang merasa maju, tetapi besoknya merasa jatuh lagi. Ini normal. Pemulihan tidak berjalan lurus, ia penuh naik turun, tetapi setiap langkah kecil tetap berarti. Yang dibutuhkan adalah kesabaran dan keyakinan bahwa kondisi ini bisa membaik. Dengan waktu, dukungan, dan usaha, kesehatan mental dapat pulih, dan seseorang bisa kembali menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih kuat, dan lebih memahami dirinya sendiri. Pentingnya dukungan lingkungan dan cara menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental tidak bisa dijaga seorang diri. Meskipun seseorang memiliki kemampuan untuk mengelola emosinya, dukungan dari orang-orang di sekitar tetap menjadi bagian penting dalam proses pemulihan maupun upaya pencegahan. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan rasa aman, dihargai, dan dimengerti. Ketika lingkungan memberikan dukungan yang tepat, perjalanan hidup yang berat pun terasa lebih ringan. Sebaliknya, ketika seseorang dikelilingi oleh lingkungan yang penuh tekanan, kritik, atau sikap acuh tak acuh, kesehatan mental bisa turun drastis tanpa disadari. Dukungan lingkungan tidak selalu terlihat dalam bentuk tindakan besar. Terkadang hal kecil seperti mendengarkan cerita tanpa menghakimi, memberikan semangat, atau sekadar hadir ketika seseorang sedang merasa terpuruk sudah sangat berarti. Kata-kata yang baik dapat menguatkan, sementara kata-kata yang kasar dapat menyakiti lebih dalam daripada yang disadari. Disinilah pentingnya membangun lingkungan yang saling menghargai, terutama dalam keluarga. Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, namun tidak semua orang memiliki privilege itu. Karena itu, membangun suasana keluarga yang terbuka dan penuh pengertian sangat membantu menjaga kesehatan mental setiap anggotanya. Dalam dunia pertemanan, dukungan emosional juga memiliki peran besar. Teman yang baik adalah teman yang mau mendengar, jujur, dan tulus. Terkadang, seseorang hanya butuh didengar tanpa diberi solusi. Mendengar dengan hati lebih sulit dibanding memberi nasihat. Itulah sebabnya, memiliki satu atau dua orang teman yang benar-benar dapat dipercaya lebih berharga daripada memiliki banyak teman yang hanya hadir saat suasana menyenangkan. Pertemanan yang sehat bisa mengurangi tekanan hidup, mencegah seseorang merasa sendirian, dan membantu mereka menghadapi masa sulit dengan lebih kuat. Di tempat kerja atau sekolah, kesehatan mental juga rentan terpengaruh oleh tekanan. Tuntutan tugas, persaingan, dan hubungan antar manusia dapat menciptakan stres berkepanjangan jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, lingkungan kerja yang sehat sangat penting. Rekan kerja yang saling menghormati, atasan yang memberi ruang untuk berpendapat, dan budaya kerja yang tidak memaksa seseorang bekerja di luar batas kemampuannya dapat membantu menjaga keseimbangan mental. Begitu pula di sekolah, guru dan teman sekelas yang menghargai perbedaan dapat membuat siswa merasa aman dan percaya diri dalam belajar. Namun, dukungan lingkungan tidak selalu datang dari luar. Terkadang yang dibutuhkan adalah kemampuan seseorang dalam membangun lingkungan internal yang sehat. Lingkungan internal adalah cara seseorang berbicara pada dirinya sendiri, bagaimana ia menilai dirinya, dan bagaimana ia memperlakukan dirinya baik saat berhasil maupun gagal. Tidak sedikit orang yang keras pada dirinya sendiri, mengomentari kesalahan kecil dengan kata-kata yang menyakitkan, atau tidak pernah memaafkan dirinya sendiri atas kekeliruan masa lalu. Padahal, proses penyembuhan mental membutuhkan kelembutan, bukan tekanan. Belajar berbicara pada diri sendiri dengan cara yang lebih positif adalah langkah penting untuk menjaga ketenangan pikiran. Salah satu cara terbaik dalam menjaga kesehatan mental adalah menjaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Banyak orang merasa harus terus bekerja, berprestasi, atau memenuhi ekspektasi tertentu tanpa memberikan ruang bagi diri sendiri untuk bernapas. Padahal, manusia bukan mesin. Istirahat bukan tanda kemalasan, istirahat adalah kebutuhan. Mengambil waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai, seperti membaca, menonton film, berkebun, berjalan pagi, atau sekadar menikmati secangkir kopi dapat membantu pikiran terasa lebih segar. Ketika pikiran diberi kesempatan untuk beristirahat, kemampuan mengelola emosi juga meningkat. Selain itu, menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain sangat membantu. Menghindari hubungan yang toksik adalah salah satu bentuk menjaga diri. Banyak orang bertahan dalam hubungan yang menyakitkan karena takut ditinggalkan, takut sendirian, atau merasa bersalah. Padahal, hubungan yang penuh manipulasi, hinaan,
atau kekerasan hanya akan semakin merusak mental. Setiap orang berhak berada di lingkungan yang mendukung pertumbuhan, bukan yang menghambatnya. Meninggalkan hubungan toksik mungkin tidak mudah, tetapi seringkali itu adalah langkah terbaik untuk jangka panjang. Rutinitas sehat seperti olahraga, makan bergizi, tidur cukup, dan membatasi penggunaan media sosial juga turut mempengaruhi kesehatan mental. Media sosial terutama dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi memberikan hiburan, tetapi di sisi lain dapat membuat seseorang merasa kurang, kalah, atau tertinggal karena terus membandingkan diri dengan hidup orang lain. Mengatur waktu penggunaan media sosial membantu seseorang menjaga keseimbangan emosional dan fokus pada kehidupan nyata yang jauh lebih penting. Yang terakhir, menjaga kesehatan mental berarti menerima bahwa tidak apa-apa untuk meminta bantuan. Tidak semua masalah bisa diselesaikan sendiri. Ketika seseorang merasa kewalahan, bingung, atau kehilangan arah, meminta bantuan profesional bukanlah hal yang memalukan. Justru itu menunjukkan bahwa seseorang ingin memperbaiki hidupnya. Dengan dukungan lingkungan yang tepat, kemampuan untuk merawat diri, dan kesediaan untuk mencari bantuan ketika diperlukan, kesehatan mental dapat tetap terjaga meskipun hidup penuh tantangan. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.